pagi adik-adik semua. Apa kabarnya hari ini? Wah, senang sekali kita bisa bertemu kembali untuk sekolah minggu. Di sini siapa yang sudah siap sekolah minggu? Yang sudah siap sekolah minggu coba katakan yes. Kurang keras, ayo sekali lagi. Siapa yang sudah siap sekolah minggu? Yes. Berarti semuanya sudah siap untuk sekolah minggu. Karena itu, sebelum kita memulai sekolah minggu, Kak Sarah mau mengajak kita semua untuk berdoa dulu. Semuanya lipat tangan, tutup mata, ikuti Kak Sarah berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi yang indah ini. Saat ini kami siap untuk sekolah minggu. Kiranya Engkau memberkati kami dari awal hingga akhir. Dalam nama Yesus, kami sudah siap sekolah minggu. Amin. Nah, sekarang semuanya bangkit berdiri ya. Kita mau menyanyi bersama-sama supaya lebih semangat untuk sekolah minggu. Yang masih duduk, ayo berdiri ya. Kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Burung Pipit yang Kecil. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Sekali lagi. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Iya, kita menyanyikan lagu tentang burung pipit dan bunga bakung di padang yang dikasihi Tuhan. Nah, sekarang sebelum kita mendengarkan cerita kita, cerita sekolah minggu, kita akan kembali mengingat pelajaran kita minggu lalu. Ayo di sini siapa yang masih ingat pelajaran minggu lalu? Kita akan bersama-sama mengingat kembali ya pelajaran sekolah minggu yang diajarkan oleh Mbak Jovita minggu lalu. Pelajaran kita minggu lalu, kita belajar tentang Musa dan Miriam memuji Tuhan. Mengapa mereka memuji Tuhan? Musa dan Miriam memuji Tuhan karena mereka mengucap syukur serta mereka bersuka cita atas berkat pertolongan Tuhan. Jadi dalam perjalanan mereka menuju tanah Kanaan, mereka dikejar oleh bangsa Mesir. Namun berkat pertolongan Tuhan, akhirnya mereka selamat dan lepas dari kejaran bangsa Mesir. Karena itu, mereka pun memuji Tuhan sebagai bentuk rasa ucapan syukur mereka karena Tuhan telah menyertai mereka. Nah, itu pelajaran kita minggu lalu. Kita juga belajar tentang alat-alat musik yang bisa digunakan untuk memuji Tuhan. Apakah adik-adik masih mengingatnya? Kita coba ingat bersama-sama ya. Paling sedikit kita menghafal 3 saja. Yang pertama, biola. Apakah adik-adik masih ingat? Iya, biola itu alat musik yang biasa dimainkan dengan cara menggesek untuk menghasilkan bunyi sehingga orang bisa memuji Tuhan. Setelah itu ada apa lagi ya? Yang kedua ada pianika. Apakah masih ingat? Pianika biasanya ditiup. Yang ketiga ada drum. Drum biasanya dipukul. Kita punya drum juga di gereja. Apakah adik-adik pernah melihatnya? Nah, nanti kalau kalian ke gereja, kalian bisa melihatnya ya. Itu 3 alat musik dari sekian banyak alat musik yang bisa digunakan untuk memuji Tuhan. Masih banyak sekali cara kita untuk memuji Tuhan, baik itu menggunakan alat musik maupun tidak dengan menggunakan alat musik. Kita juga bisa bertepuk tangan, kita bisa menyanyi, kita bisa menari untuk memuji Tuhan. Nah, sekarang Kak Sarah mau bertanya, apakah ada yang masih mengingat ayat hafalannya? Kalau kalian masih sudah lupa atau masih ingat tapi ada sedikit yang lupa, kita akan bersama-sama kembali mengingat ayat hafalan kita minggu lalu. Kedua teman kita, Selin dan Arsen, akan membantu menghafalkan
dan mengingat kembali ayat hafalan kita minggu lalu. Tolong didengarkan ya. Keluaran 15 ayat 21b. Menyanyilah kepada Tuhan sebab Dia tinggi luhur. Minggu ini kita akan belajar tentang Aku dipelihara Tuhan. Kita akan mendengarkan cerita tentang Musa serta bangsa Israel. Nah, kita akan membacakan ayat pelajaran kita minggu ini yang terdapat di dalam Keluaran pasal 16 ayat 1 sampai 36. Namun karena terlalu panjang, Kak Sarah akan membantu membacakannya sampai di ayat yang ke-20. Karena itu, adik-adik semua tolong duduk yang tenang, lipat tangannya, siapkan Alkitab, siapkan telinganya, kemudian duduk untuk mendengarkan firman Tuhan kita minggu ini. Nah, apakah semuanya sudah siap? Pasti semuanya sudah siap. Di sini Kak Sarah akan membantu kita membacakan ayat pelajarannya ya. Semuanya tolong didengarkan. Keluaran pasal 16 ayat 1 sampai 36. Mana Sabat. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin, yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai, pada hari yang ke-15 bulan yang kedua, sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun, dan berkata kepada mereka, "Ah, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadap kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan." Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang keenam, apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari." Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, "Petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Dan besok pagi kamu akan melihat kemuliaan Tuhan karena Ia telah mendengar sungut-sungutmu kepadanya. Sebab apalah kami ini, maka kamu bersungut-sungut kepada kami?" Lalu kata Musa, "Jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging pada waktu petang dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungutkan kepadanya, apakah kami ini? Bukan kepada kami sungut-sungutmu itu, tetapi kepada Tuhan." Kata Musa kepada Harun, "Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, marilah dekat ke hadapan Tuhan, sebab Ia telah mendengar sungut-sungutmu." Dan sedang Harun berbicara kepada segenap jemaah Israel, mereka memalingkan mukanya ke arah padang gurun. Maka tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakan kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu." Pada waktu petang, datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu. Dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling kemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun suatu yang halus, suatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, "Apakah ini?" Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, "Inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Beginilah perintah Tuhan, pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya masing-masing. Kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya, segomer seorang menurut jumlah jiwa." Demikian diperbuat orang Israel, mereka mengumpulkan, ada yang banyak, ada yang sedikit. Ketika mereka menakarnya dengan gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya.
Musa berkata kepada mereka, seorang pun tidak boleh meninggalkan daripadanya sampai pagi. Tetapi ada yang tidak mendengarkan Musa dan meninggalkannya daripadanya sampai pagi, lalu berulat dan berbau busuk. Maka Musa menjadi marah kepada mereka. Demikian pembacaan ayat firman Tuhan kita minggu ini. Sekarang, apakah kalian sudah siap untuk mendengarkan cerita? Kita akan bersama-sama mendengarkan cerita kita minggu ini. Adik-adik semua, apakah di sini ada yang pernah merasakan kelaparan? Yang pernah merasakan kelaparan, coba angkat tangannya. Hore, Kak Sarah juga pernah merasakan kelaparan. Nah, Kak Sarah mau nanya, apabila kalian merasakan kelaparan, apa yang akan kalian lakukan? Pasti setelah merasa kelaparan, kita semua akan mencari makanan. Kita mencari makanan apa yang bisa dimakan supaya kita tidak kelaparan lagi. Nah, saat ini kita akan mendengar cerita tentang Musa dan bangsa Israel. Jadi, dalam perjalanannya menuju ke tanah Kanaan, dalam 30 hari kemudian, mereka sampai di padang gurun yang luas. Setelah mereka sampai di padang gurun itu, mereka pun kehabisan makanan. Lalu, mereka tidak tahu apa yang harus mereka makan. Karena itu, mereka kemudian bersungut-sungut. Mereka bersungut-sungut, mereka marah kepada Musa karena membawa mereka keluar dari Mesir dan saat ini tidak ada makanan untuk mereka makan. Akhirnya mereka pun marah. Lalu Musa berdoa kepada Tuhan. Musa meminta pertolongan Tuhan agar mereka bisa mendapat makanan. Apakah Tuhan menjawab doa mereka? Tentu saja Tuhan menjawab doa mereka. Tuhan pun menjawab doa mereka dengan cara yang sangat ajaib. Nah, apakah cara yang ajaib itu? Tuhan pun mendengar doa Musa serta sungut-sunggutan bangsa Israel. Lalu Tuhan pun mengirimkan mereka makanan dengan cara yang sangat ajaib. Kenapa sangat ajaib? Karena Tuhan mengirimkan makanannya setiap hari. Bayangkan, Tuhan mengirimkan makanannya setiap hari, yaitu setiap pagi dan juga sore. Apa yang Tuhan kirimkan? Tuhan mengirimkan mana dan burung puyuh. Apakah ada yang tahu mana itu apa? Mana itu sama seperti roti. Apakah adik-adik tahu ini apa? Ya, ini adalah roti tawar. Nah, mana itu adalah roti yang Tuhan kirimkan untuk bangsa Israel supaya mereka bisa memakannya di waktu pagi. Dan pada malam harinya mereka akan memakan daging, yaitu burung puyuh. Nah, cara Tuhan sangat ajaib. Kenapa? Karena setiap hari Tuhan selalu mengirimkannya pagi dan sore. Lalu mereka harus mengambilnya secukupnya saja. Mereka tidak boleh mengambil banyak-banyak. Kenapa? Kalau mereka mengambil banyak-banyak, maka makanan itu akan busuk kemudian tidak bisa dimakan besoknya. Sehingga kalau mereka mau mengambil, mereka harus mengambilnya secukupnya saja. Itu adalah bukti pertolongan serta penyertaan Tuhan kepada bangsa Israel. Mereka walaupun khawatir tidak ada makanan yang akan mereka makan, namun Tuhan memelihara mereka dengan mengirimkan makanan tiap pagi dan sore. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita pun harus selalu bersyukur untuk berkat pemeliharaan Tuhan. Apakah adik-adik tahu apa saja pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita? Kita cari bersama-sama ya. Bukti penyertaan dan pemeliharaan Tuhan sangat banyak sekali dalam hidup kita. Karena itu, lewat bangsa Israel dan juga Musa, kita belajar untuk tidak boleh bersungut-sungut dan harus selalu mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan. Nah, banyak sekali pemeliharaan Tuhan. Ketika malam kita beristirahat, kita berpikir apakah besok pagi kita akan bangun kembali, dan ketika besok pagi kita bangun kembali, itu adalah bukti penyertaan Tuhan. Ada banyak orang-orang yang malam tidur, namun besoknya mereka tidak bangun. Ada banyak orang yang kelaparan, namun mereka tidak mempunyai makanan, tapi kita tetap mempunyai makanan setiap hari. Itu adalah bentuk bukti pemeliharaan Tuhan atas hidup kita. Karena itu adik-adik semua, melalui cerita Alkitab hari ini, kita belajar untuk selalu mengucap syukur atas berkat pemeliharaan Tuhan dan tidak boleh bersungut-sungut. Karena
Setiap hari Tuhan selalu punya berkat yang baru untuk hidup kita. Jadi kita tidak boleh khawatir karena Tuhan selalu menyertai kita. Nah, itu pelajaran sekolah minggu kita hari ini. Saat ini kita akan bersama-sama menghafalkan ayat hafalan kita minggu ini. Karena itu adik-adik semua, tolong bangkit berdiri ya. Kak Sarah akan mengajak kalian menghafalkan ayat hafalan menggunakan gerakan. Ayat hafalan minggu kita hari ini terdapat di dalam Matius 6 ayat 25 bagian A. Janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Sekali lagi, Matius 6 ayat 25 bagian A. Janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Demikian pelajaran kita serta ayat hafalan kita minggu ini. Semuanya tolong dihafalkan baik-baik ya, supaya minggu depan kita bisa mengingat kembali ayat hafalan kita minggu ini. Karena itu, semuanya tolong dihafalkan ya adik-adik. Saat ini sekolah minggu kita telah selesai. Karena itu, mari kita bersatu dalam doa untuk mengakhiri sekolah minggu kita minggu ini. Lipatlah tangan, tutup mata. Mari berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar bisa menjadi pengingat kami kemanapun kami pergi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami sudah selesai sekolah minggu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian sekolah minggu kita telah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa untuk selalu rajin sekolah minggu. Sampai bertemu minggu depan.